Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Pak Janurul Latif dalam mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Di sini saya akan melanjutkan pelajaran materi pada semester 1. Kemarin pas semester 1 saya sudah menegaskan kepada kalian untuk mencari referensi tentang alat ukur pekerjaan mekanik, yaitu ada mistar, ada mikrometer skrup, ada jangka sorong. Nah, untuk mistar atau penggaris saya kira kalian udah bisa bagaimana cara menggunakannya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup dengan aplikasi yang ada di Android. Untuk yang pertama, jangka sorong itu saya menggunakan aplikasi Vernier Pro, dan untuk mikrometer skrup saya menggunakan aplikasi ini. Aplikasinya ada di Play Store. Untuk aplikasi ini tidak ada di Play Store, nanti saya sertakan APK-nya di Google Classroom ya. Oke, langsung saja kita menuju simulasi cara mengukur benda dan membaca hasil pengukurannya lewat jangka sorong. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu dengan jangka sorong, bagian-bagiannya apa aja. Yang pertama itu ada rahang dalam, itu yang ini ya. Yang ini rahang dalam terdiri dari rahang yang bergerak dan rahang yang tetap. Nah, ini kegunaannya untuk mengukur ketebalan suatu benda, misal kertas, meja, pelat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rahang luar yang ini ya, yang atas. Nah, ini untuk mengukur diameter lingkaran, cincin atau kaleng atau yang lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa masukkan ke sini, terus kita tarik sehingga pas ini mentok antara sisi satu dengan sisi lainnya. Selanjutnya ada namanya dop probe. Dop probe itu yang sebelah sini ya. Jadi kalau ini kita gerakan, itu akan keluar ini. Nah, ini untuk mengukur kedalaman suatu benda, misal silinder kaleng gitu ya, misalnya kan ada kedalamannya, kita bisa ukur, tinggal kita ini tarik ke sini. Selanjutnya yang sebelah utamanya ini kita pentokkan ke bagian atasnya, nanti kita bisa tahu kedalaman kaleng tersebut. Selanjutnya ada skala utama. Skala utama yang ini. Skala utama itu ada skalanya 1 cm. Ini 1, 0, 1, 2, 3, 1 cm ya. Selanjutnya ada skala Nonius. Skala Nonius itu yang ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita nanti bisa atur tingkat ketelitiannya. Tingkat ketelitian jangka sorong itu ada tingkat ketelitian 0,02, 0,1, 0,05 mm. Selanjutnya ada pengunci. Pengunci itu yang atas ini. Jadi misal kalian mau mengukur sesuatu, misal kalian mengukur tebalan suatu benda, terus kalian mau menjadikannya suatu patokan sehingga benda itu perlu dikeluarkan. Nah, ini dikunci dulu. Ini modelnya kayak skrup, jadi bisa dikencangkan, bisa dikendorkan. Ketika dikencangkan, ininya udah nggak bisa bergerak atau mengunci. Seperti itu ya. Sekarang kita coba mengukur ketebalan benda ini. Nah, sebelumnya kita pilih dulu tingkat ketelitian yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya memilih kita akan menggunakan yang 0,05 mm tingkat ketelitiannya. Tinggal kita klik. Oke. Nah, terus cara membacanya gimana? Mari kita baca bersama-sama. Nah, caranya kita lihat dulu dari skala utamanya. Dari skala utamanya, misal ini ya. Ini skala utamanya. Skala utama sebelum 0 yang di skala Nonius itu menunjukkan 2 mili. Ya, 2 mili ya. Ini kan 10 mili, berarti ini 0, 1, 2 mili. Selanjutnya kita lihat yang di skala Nonius
yang segaris lurus sama skala utama. Kita lihat di sini ada 0,6. Berarti ketebalan benda ini berapa? 2,6 mili. Kita cek. Oke. Cek the number digit, kurang 0. Oke. Nah, berarti 2 mili ditambah yang di skala nonius yang segaris lurus dengan skala utama. Paham ya? Sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Di sini kan ada garis bantu ya, ini warna biru sama warna merah. Yang ada panahnya ini. Nah, kalau di real kan nggak ada garis bantunya. Nah, di sini kita bisa hilangkan biar kita lebih real dalam mengukurnya. Nah, ini kita pilih in off ini ya. Oke, kita kembalikan lagi ke ketelitian 0,05. Oke, mari kita coba. Oke, cara bacanya sama seperti tadi. Sebelum 0 itu berapa? 0, 1 ya. 1 mili, koma, kita cari yang segaris lurus dengan yang atas. Itu yang, ini 4 ya. 4 ya. Pada skala nonius yang segaris lurus dengan skala utama. Berarti jawabannya itu ketebalannya 1,40 mm. Kita cek. Oke, benar ya. Oke, kita sekarang ganti tingkat ketelitian yang 0,2. 0,2. Oh ya, untuk yang 0,5 itu berarti pada skala nonius setiap garisnya itu memiliki 0,05 mm. Berarti ini 0, ini 0,05 mm. Ini 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm ya. Oke, kita coba yang tingkat ketelitiannya 0,02 mm. Nah, bisa dilihat berubah ya. Antara 0 sampai 1 ini ada 1, 2, 3, 4 garis. Berarti ini 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1 mm. Oke, sekarang kita coba mengukur benda yang berbeda ketebalannya. Nah, cara membacanya sama aja. Jadi kita lihat garis skala utama yang sebelum 0 di skala nonius itu berapa. Ini 0, 1, 2, 2 mili, koma, kita cari pada skala nonius yang segaris lurus dengan skala utama. Kita cari ya. Nah, ini ya. Ini 5. Berarti 0,25. 2,5 ya. 2 mili, 2,5 ya. Kita coba 2,50. Oke. Ini 2,5. Di sini kurang lurus kata penggarisnya. Jadi oke. Seperti itu ya. Dicari yang paling lurus pada skala nonius. Skala nonius yang paling lurus dengan skala utama. Kita coba sekali lagi. Oke. Sama caranya kayak tadi. 0 ya. 0 mili, koma. Kita cari yang paling lurus. 4, ya kan? 4, antara 4 dan 42. Kita coba 0,40. Oke, berarti 0,42. Paham ya? Dicari yang garis lurus dengan skala utama. Kita coba yang tingkat ketelitian 0,1 mm.
Nah, 0,1 mm berarti setiap garisnya itu 0,1 mm ya di skala Nonius. Kita coba ukur tebalan yang berbeda, caranya sama ya. Caranya sama, 0, 1, 1, terus cari yang paling lurus di antara ini. 8 ya. Berarti tadi berapa di skala utamanya? 1. Berarti 1,8. Kita cek. Oke, benar ya. Untuk jangka sorong cara ngukurnya seperti itu. Selanjutnya kita nyoba mikrometer. Kalau aplikasi ini ada di Play Store, nanti silakan kalian download sendiri ya. Oke. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu juga. Untuk di mikrometer itu ada apa aja? Yang pertama ada poros tetap ini ya, poros tetap. Yang ini. Jadi dia diam. Selanjutnya ada poros bergerak yang ini. Dia bisa maju mundur ya. Coba kita coba. Maju kan. Bisa mundur juga. Mundur, oke. Selanjutnya ada frame berbentuk U yang ini. Yang ini ya. Selanjutnya ada pengunci. Pengunci itu yang ini. Ini fungsinya sama kayak yang tadi ya. Jadi begitu kalian ngukur, terus kalian mau buat acuan, nah itu ini bisa dikunci. Jadi misal ketemu hasil pengukurannya berapa, biar ini nggak gerak-gerak, bisa dikunci digeser ke sebelah sini ya. Kita lihat, lock. Nah, lihat ininya pindah kan. Nah, pada saat ini dikunci, ini nggak bisa gerak ya. Untuk membukanya, kita kembalikan ke posisi semula. Selanjutnya ada skala utama, sama kayak tadi ada skala utama yang ini. Nah itu, ini setiap garis itu 1 mili ya. 1 mili berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 mili. 6, 7, 8, 9, 10 mili. Selanjutnya ada skala Nonius, itu mulai dari 0,01 mili. 0,01 mili sampai 0,5 mili. Selanjutnya ada pemutar. Pemutar itu yang ini ya. Pemutar yang ini. Pemutar trumble. Selanjutnya ada ratchet. Pemutar sama pemutar yang lebih kecil di belakangnya yang ini. Bedanya apa? Kalau kita pakai yang ini, saat kita memutar dan benda kerjanya itu, benda yang diukur itu lunak, itu ini bisa ketekan benda yang diukur. Sedangkan kalau kita pakai yang kecil, itu benda yang begitu ini mentok ke sini, dia nggak neken ke benda yang diukur. Seperti itu. Oke, mari kita coba mengukur benda ini, benda ini ya. Mengukur ketebalannya. Oke, kita putar aja. Kita tunggu sampai mentok. Setelah itu kita baca bareng-bareng. Oke, udah mentok. Kita baca di sini 0, di sini 5 mili. 5 mili lebihnya berapa? Cari yang segaris lurus dengan garis tengah ini. Itu ada ini 15, berarti sebelum 15 14. Tinggal kita jawab 5,14 mm. Oke, jawaban benar. Nah, ini sama ya, ada garis bantunya. Cara ngilang ini gimana biar lebih real? Kita bisa hilangin sama pin off. Nah, sekarang kita coba ngukur sekali lagi. Kita ukur, kita putar sampai mentok ke benda yang akan diukur. Oke, udah. Tinggal kita baca. Ini 0, 1, 2, 3 ya. 3, terus cari yang lurus. 20, ini 25, sebelum 25, 24 ya. Berarti 3,24. Oke, bener ya. Sekali lagi ya, sekali lagi.
Setelah itu kalian coba sendiri nanti di aplikasinya. Oke. Nah, kita nyoba ukur ini, oke. Udah mentok ya, kita coba. Nah, mentok. Kita baca 0, 1, 2, 3. Di sini 3,5 ya. Jadi garis yang atas itu 1, garis yang bawah itu 0,5. Jadi kalau di sini itu 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Terus lebihnya berapa? 3,5 lebihnya berapa? Kita baca di sini. 20, 21, 22, 23. Berarti 3,5 tambah 0,23 berapa? 3,73. Kita cek. Oke, bener ya. Jadi cara ngukurnya seperti itu. Jadi ini ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang bawah itu setengah-setengah. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Dan seterusnya ya. Untuk yang ini, kita cari yang lurus sama garis tengah. Untuk yang skala non-use-nya. Oke, saya kira sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar meskipun pada situasi seperti ini ya. Dan saya harap kalian juga tetap sehat semua, jaga kesehatan, dan kita berdoa bersama-sama supaya semua bencana di Indonesia segera berakhir dan pandemi segera berakhir juga sehingga kehidupan bisa berjalan normal kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk APK Vernier Pro-nya saya sertakan di Classroom, dan untuk mikrometernya silahkan kalian download di Play Store. Yang seperti ini ya, yang menurut saya yang paling mudah untuk digunakan, yang paling mudah untuk simulasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.